Di sini 40 Pak, di YouTube 15. Oke. Jadi ini tadi gue pingin apresiasi dulu buat ini ya. Terima kasih buat Cio udah ngasih kesempatan gue buat on air di sini. Terus tadi gue juga udah sedikit dengerin sharing dari April, betul ya? Luar biasa. Simpelnya gini, yang kalian lihat hari ini, ya, yang kalian lihat hari ini itu sebuah peluang yang gue lihat beberapa tahun lalu. Betul nggak? Gua, Tio, mentor-mentor Anda, para pengundang teman-teman yang ada di sini, itu kan nggak tiba-tiba langsung seperti sekarang, betul nggak sih? Ya nggak sih? Kita juga pernah seperti kalian, nyaksiin OP online kayak gini gitu, ada peluang bisnis online, terus kita diundang sama mentor kita, sama pengundang kita, kan nggak tiba-tiba gue datang sendiri gitu. Oh, bisnis bagus, enggak. Kita juga pernah ditawarin sama orang, sama mentor-mentor kita, terus ya seperti teman-teman semua yang ada di sini lah, hadir di OP Online ini. Nah, cuma bedanya waktu itu gue memutuskan untuk serius mengerjakan bisnis ini gitu loh. Jadi setelah gue serius mengerjakan bisnis ini, nggak kerasa 1-2 tahun, ya hidup gue jadi seperti sekarang gitu. Jadi sebelumnya kalian melihat kita ini seperti sekarang gitu loh. Gue juga dulu seperti teman-teman gitu. Gue pernah ngerasain tinggal di kontrakan yang sempit, ya, yang jemurannya nggak karuan gitu. Mungkin ada nggak teman-teman di sini tuh yang ada kontrakan yang jemurannya nggak karuan gitu, ya, celana dalamnya di mana-mana gitu. Nah, gue pernah tinggal di tempat seperti itu dulunya. Jadi jangan lihat sekarang gitu, ya. Terus gue juga pernah ngerasain diusir dari kontrakan. Kebayang nggak? Ya, keluarga saya gitu. Nah, di situ gue ngelihat orang tua gue sampai nangis-nangis gitu. Yang namanya diusir itu kan nggak pasti keluar kata-kata jerapah, gajah, ya nggak sih, jangkrik. Ya intinya kata-kata yang disensor itu loh. Nah, itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, orang tua gue diusir dan dihina-hina. Dan di situ gue ngelihat, gila, gak enak banget hidup di bawah kekurangan gitu loh. Betul nggak? Gak enak banget hidup nggak punya uang gitu loh. Nah, di situ gue memutuskan kira-kira gue harus sukses gitu loh. Nah, cuman kendalanya apa gitu? Gimana caranya gue sukses? Gimana gue harus kerja apa gitu supaya gue bisa sukses, supaya gue bisa punya rumah, sehingga orang tua gue nggak perlu dihina-hina lagi sama orang, betul nggak? Nah, ternyata doa gue dijawab sama Tuhan, sama Allah. Nah, lewat bisnis ini. Jadi ada orang yang ngundang gue dan akhirnya ya gue jalan bisnis ini. Dan menurut gue kan setiap hari kita itu berdoa, betul nggak teman-teman? Minta rezeki, minta hidupnya berubah. Intinya ingin lebih baik daripada hari kemarin gitu loh. Nah, mungkin ya melalui para pengundang teman-teman yang ada di sini itu adalah jawaban dari doa-doa teman-teman sebelumnya gitu. Kan nggak mungkin. Ya Tuhan, kita minta BMW gitu, BMW-nya langsung turun dari langit, kan nggak mungkin. Pasti Tuhan itu memberi rezekinya lewat sesama umatnya gitu. Dan mungkin itu adalah para pengundang teman-teman yang hadir ke sini gitu. Seperti saya dulu gitu. Ya saya diundang sama mentor saya gitu. Nah, di sini saya mau izin share screen dulu ya. Bener nggak sih Pak Alvin, lu pernah diusir dari kontrakan? Ya bener banget. Ya, ini muka saya kayak gini. Nah, Anda akan kaget kalau Anda ngelihat, Jo, ini kayaknya gue butuh screen share deh. Bentar, Pak. Ya, sambil nunggu ini ya, operatornya. Sudah. Yang satu lagi, Cio, bukan yang ini. Oke. Make a co-host. Sudah, Pak. Ya, nah, sudah kelihatan di layar teman-teman? Sudah. Sudah ya. Nah, bener nggak sih? Oh, ya ini tadi gue habis presentasi juga. Bener nggak sih gue dulu kayak gimana? Nah ini nih, teman-teman jangan lihat gue sekarangnya. Nah, ini foto gue zaman awal-awal ini. Ini kalau bisa dibilang kalau kata orang zaman jahiliyah.
gitu. Mukanya udah kayak tukang parkir gitu. Jadi apa namanya? Iya benar bentuk saya tuh seperti ini gitu. Jangan lihat sekarangnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mukanya lusuh gitu, keriput di mana-mana gitu, mukanya ketunduk, ya udah pasti itu pasti bebannya banyak utang dan lain-lain mungkin ya. Banyak beban dalam hidupnya gitu. Nah, gue seperti ini dulunya. Ya, jadi gue bukan ngomongin orang lain, tapi gue ngomongin diri sendiri. Paham nggak sih? Ya, saya seperti ini dulunya. Kebayang nggak? Nah, lewat perantara orang yang ngundang saya ke bisnis ini, akhirnya saya bisa berubah kayak gini gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman diundang sama para pengundangnya gitu dan tetap mau lihat sharing online ini gitu loh. Siapa tahu 1 sampai 2 tahun apa yang saya rasain sekarang itu bisa jadi masa depan teman-teman gitu loh. Amin ya, gitu. Nah, ini saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya mulai bisnis ini. Nah, ini nih, ini lebih parah lagi nih. Gitu. Kebayang nggak? Tuh, kalau teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya, ketemu orang kayak gini, kira-kira ada tampang suksesnya nggak? Gitu. Atau yang buat cewek-cewek deh, saya lihat kan di sini banyak cewek-cewek ya, gitu. Yang cewek-cewek ya, kira-kira terus kan masih pada muda semua ya. Anda ditembak ya, dinyatakan cinta sama cowok seperti ini gitu, kira-kira auto ditolak atau auto diterima gitu? Oh, diterima Pak, jadi teman saja. Gitu. Iya kan? Gitu. Wah, kayaknya kita nggak cocok jadi pacar, kayaknya kita lebih cocok kalau kita jadi teman aja gitu. Nah, saya sering banget tuh dapat kata-kata kayak gitu dulu. Gitu. Ternyata saya baru sadar gitu ya. Iya, siapa yang mau nerima orang kayak gini? Bener nggak sih? Gitu. Ya, ini dulu kayak gini gitu. Toh kalau misalnya diterima, siap-siap sengsara dia gitu. Orang-orang diajak pacaran, diajak ke bioskop dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya sama saya nih ya, ya udah dompet tipis, ya mungkin diajaknya ke ini, nonton di stadion gitu, di semak-semak, ya atau di jembatan. Iya kan? Lihat nggak orang-orang pacaran yang di pinggir jalan, ngeliatin jembatan. Ya, mungkin saya akan seperti itu gitu. Nah, tapi itu semua berubah hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun biasa di sini dan lewat perantara para pengundang teman-teman, ya. Nah, saya bisa jadi kayak gini nih. Nih, waktu saya jalan-jalan ke San Marina nih, Eropa. Ya, ada bule kan di belakang-belakang saya kan nggak mungkin nih saya lagi ngomong di depan Ancol kan. Terus ini waktu saya di Barcelona, ya jalan-jalan ke luar negeri saya nggak semuanya saya masukin ke sini nih. Ini waktu saya di Sydney, ya, ya dan luar biasanya semua perjalanan luar negeri saya ini gratis tis dari bisnis ini. Itu. Terus di tahun 2015, jadi tahun kedua saya jalan bisnis ini, saya dapat mobil pertama, ya waktu itu ini mobilnya saya dapat cash, ya saya dapat cash Mobilio 200 jutaan. Nah di tahun ketiga saya dapat mobil BMW saya. Nah ini, jadi saya dapat 2 mobil dan ini semuanya cash dari bisnis ini. Nah ini BMW-nya nih, ini BPKB-nya. Ya, jadi bener nggak sih itu dikasih cash? Bener banget. Lihat tuh namanya nama saya Alvin Yamin, kerjanya masih karyawan swasta gitu. Gitu. Ya, jadi benar-benar luar biasa sekali bisnis ini. Nah, ini waktu saya di Australia, ya akhirnya saya bisa ngerasain main salju juga. Nah, yang terbaru saya beli rumah senilai 1,4 miliar. Kalau teman-teman pengen ngelihat perjalanan ke luar negeri saya udah kemana aja, ya bisa cek di Instagram saya ya. Nah, ini rumah saya nih. Ini yang saya beli 1,4 M. Kebayang nggak? Dari rumah ngontrak, pernah diusir dari kontrakan, terus hanya dalam waktu beberapa tahun bisa punya rumah kayak gini. Gitu. Senilai 1,4 miliar. Dan mungkin ini adalah impian sebagian besar orang-orang gitu. Nah, saya doain lewat bisnis ini, ketika teman-teman memutuskan memulai bisnis ini, ya 1-2 tahun lagi ini bisa jadi masa depan teman-teman semua ya. Amin. Ya, nah kayak ginilah. Terus, nah ini saya ngasih lihat
foto pemandangan dari dalam rumah saya nih. Nah, ini ruang kerja yang ini di rumah saya nih. Nah, ruangan ini total saya habis pakai desain interior itu 40 jutaan sebulan. 40 juta sebulan nih, 40 juta total semuanya. Ya, kayak gini lah. Ya. Nah, ini pemandangan dari ruang kerja saya kalau keluar. Tuh, langsung disambut sama burung-burung. Ya, ini di kompleks perumahan saya, salah satu kompleks perumahan elit ya. Pengembangnya juga pengembang terkenal juga, Sumarekon. Ya, intinya gini, saya mau kasih lihat ini bukan buat sombong-sombongan ke teman-teman, ya. Anda bisa lihat ya, ini yang tadi saya kasih lihat di video, ya ini bukan green screen, semuanya bisa diambil, ya kan kadang orang negatif itu suka bilang itu green screen kali, ini beneran real semuanya, dan ini saya beli 1,4 M, ruang kerjanya ini pakai desain interior 40 juta juga. Dulu ketika saya sebelum jalan bisnis ini, sebelum saya kenal pengundang saya, itu ngelihat kayak gini aja, jangankan 1,4 miliarnya gitu. Punya ruang kerja kayak gini nih di dalam rumah, itu kayaknya jauh dari angan-angan, betul nggak? Gitu, buat hidup aja udah cukup, udah syukur gitu. Nah, tapi luar biasa bisnis ini gitu. Kalau Anda benar-benar serius, ya di sini kita ada mentornya gitu. Nah, yang saya suka di bisnis ini, di sini tuh ada mentornya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, wah tapi kan gue harus jago dulu, wah tapi kan saya nggak punya modal. Ya sama, saya juga dulu nggak punya modal gitu. Wah tapi kan saya nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Tenang aja gitu. Jadi yang menarik di bisnis ini, teman-teman mengundang teman-teman gitu. Mentor Anda akan siap memberi cara-caranya, akan siap buat bantu teman-teman buat membimbing teman-teman sampai bisa mewujudin impiannya satu persatu gitu. Jadi hari ini di kala pandemik seperti ini banyak sekali orang yang merasakan dampak ekonomi dari COVID-19 gitu. Banyak orang-orang yang penghasilannya berkurang gitu. Ya, terus ada yang di PHK, ada yang punya omsetnya menurun drastis gitu loh. Nah, mungkin hari ini usaha ini itu bisa jadi jawaban dari doa teman-teman selama ini yang mungkin ingin dapat tambahan penghasilan gitu tanpa mengganggu pekerjaan utama gitu. Nah, saya sarankan Anda ambil usaha ini, Anda pelajarin, ya, Anda tanya ke para pengundang Anda gitu. Siapa tahu 1 sampai 2 tahun kemudian, ya, sama seperti saya dulu, ya, yang nggak tahu apa-apa, ya, saya hanya ngelihat, wah banyak yang berhasil di bisnis ini. Kalau mereka sama-sama manusia, bukan orang-orang yang berdiri di atas, yang melayang di atas tanah. Mereka sama-sama injak tanah kok. Mereka sama-sama makan nasi gitu. Kalau mereka bisa, harusnya saya juga bisa. Betul ya? Nah, kalau misalnya, dan itu sampai sekarang masih berlaku gitu. Kalau misalnya saya dan mentor-mentor Anda dan pengundang-pengundang Anda yang ngajak Anda ke acara ini, ya itu mereka bisa gitu dari awalnya tidak bisa, saya yakin teman-teman semua yang ada di sini juga pasti bisa gitu. Ya, jadi selamat mengambil keputusan. Ya, tanya gitu, tanyalah sama orang yang tepat gitu, jangan tanya sama orang yang di luar gitu. Nah, ini terakhir ya. Mungkin ada yang bilang, wah Pak, itu kan yang dikasih lihat yang sukses-suksesnya aja. Terus yang gagal gimana? Betul ya? Terus yang gagal gimana? Nah, saya kasih tahu faktanya ya. Faktanya di semua bidang itu ada yang selalu gagal, ada selalu orang yang sukses. Contoh, di tempat kerja gitu, banyakan mana direktur sama stafnya? Pasti direkturnya satu, stafnya ribuan, betul nggak?
Kalau semua orang bisa jadi direktur, udah nggak ada lagi tuh kontrakan. Tetangga-tetangga saya itu udah pasti naik haji semua. Kalau yang muslim, betul nggak? Kenapa? Karena semuanya jadi direktur. Faktanya kan banyak yang udah staff puluhan tahun masih tetap jadi staff gitu. Ya, itu di tempat kerja aja akan selalu ada direktur, akan selalu ada staffnya. Nggak semuanya berhasil sampai jadi direktur. Terus di olahraga, yang ikut kompetisi 50 tim misalnya. Yang menang 1, 2, 3. Terus yang 47 timnya, ya gagal semua. Gitu. Terus waktu kita sekolah dulu, ya atau kuliah, kan pasti akan selalu ada siswa yang bandel, yang nyusahin guru, ya nggak sih? Yang nyusahin guru dan orang tua, gitu. Ada siswa yang berprestasi gitu, ranking 1 terus gitu, ngebanggain orang tua, betul nggak? Jadi kalau misal ditanya, ya semua bidang selalu ada yang gagal, ada yang sukses, sama di bisnis ini. Selalu ada yang gagal, selalu ada yang sukses gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau kita pengen nilainya lebih bagus, waktu kita di sekolah dulu nih ya, kalau nilai kita biasa-biasa aja, terus kita pengen nilai kita lebih bagus, kira-kira kita bergaul sama siapa? Kan pasti kita bergaul sama yang ranking 1, betul nggak? Nggak mungkin kita bergaul sama yang ranking terakhir gitu. Ya, makanya pepatah lama dulu itu bener banget gitu. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan ikutan wangi gitu. Kalau kita bergaul sama tukang sampah, ya kita akan ikutan bau juga gitu. Jadi hati-hati sama inner circle Anda. Karena inner circle Anda, lingkungan Anda itu akan menentukan di mana Anda berada 1-2 tahun kemudian. Nah, yang saya suka di bisnis ini adalah kita punya komunitas orang-orang sukses gitu. Otomatis kalau teman-teman ada di lingkungan orang-orang sukses, ya 1-2 tahun kemudian, ya teman-teman akan jadi orang sukses juga gitu. Amin ya. Jadi selamat ngambil keputusan, dengarkan informasi dari orang yang tepat, yaitu para pengundang Anda. Gitu, jangan dengerin dari yang lain. Oke, sekian dari saya balikin ke Bu Cio lagi ya. Oke, makasih Bu Cio. Makasih Pak Alvin, thank you banget ya Pak buat waktunya sama buat visinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, thank you ya Pak Alvin. Dadah Pak Alvin. Dadah, makasih Pak. Wah, banyak yang makasih. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman tadi udah lihat ya tadi sharing dari Pak Alvin. Nah, buat teman-teman nih kabar baik ya buat teman-teman semuanya, terutama buat yang belum jadi distributor, tapi teman-teman pengen banget nih mengubah hidupnya, pengen banget aku juga pengen biar kayak Pak Alvin. Nah, kabar baiknya buat teman-teman semuanya, nanti silahkan tanya sama pengundangnya. Terus pengundangnya silahkan chat saya langsung. Jadi nanti mau saya private meeting satu-satu gitu. Soalnya saya greget gitu loh. Harusnya bisnis online ini bisa gede banget hasilnya kalau Anda tahu ilmunya. Jadi saya mau kasih private satu-satu. Tahu deh pada mau nggak? Kalau nggak mau juga ya nanti saya cari yang mau deh. Buat yang mau, jadi tanya sama pengundangnya, biar pengundangnya langsung private chat sama saya. Nanti saya set waktu buat meeting satu-satu. Mungkin ngantri gitu ya, karena ya mungkin nggak mungkin satu-satu juga sih. Maksudnya paling ada bertiga atau berempat gitu. Biar private, biar Anda benar-benar ngerti dan bisa menghasilkan gitu. Buat yang belum join ya, maksudnya buat yang belum join jadi distributor gitu. Karena di saat sekarang kayak gini memang harus saling kolaborasi kita. Udah nggak bisa sikut-sikutan kanan kiri gitu. Maksudnya di saat corona kayak gini banyak yang lagi butuh duit mungkin, atau banyak yang uh, ya mungkin keluarganya butuh, atau ya kayak gimana lah gitulah. Makanya yuk kita kerjasama. Kalau mau nggak usah mikirin gue nggak punya modal kah gimana, nggak usah. Itu modal tuh nomor sejuta kali, terserah ya mau pakai modal atau enggak. Tapi kalau emang Anda serius mau berhasil, Anda memang serius mau komitmen dan nggak pakai lama, tapi ingat kalau misalnya sudah mau serius, saya cuma minta tolong kita komitmen berjuang bareng-bareng 1-2 tahun dari sekarang. Jadi nggak instan. Ini kan bukan nikah sama sugar daddy. Tahu kan sugar daddy? Om-om.
kalau mau kaya instan nikah sama sugar daddy. Om minta duit om, aku mau perawatan muka gitu. Ya, ini kan banyak cewek-cewek. Ya kalau mau instan gitu, kalau nggak teman-teman kayak Nia Ramadhani nikah sama pengusaha kaya. Nah itu mau instan tuh. Atau kalau yang laki-laki ini kayak apa namanya nikah sama tante. Tante, aku butuh perawatan. Tante, aku butuh mobil. Nah, itu nggak apa-apa tuh kalau mau instan. Nah, kalau kita bisnis, saya harus fair-fairan. Kita ayo berjuang bareng-bareng setahun sampai 2 tahun dari sekarang. Nanti saya kasih ilmunya. Tapi dengan catatan ya emang kamunya mau komitmen gitu sih. Terakhir dari aku, oke. Jadi paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 2020 memang aneh banget ini. Ada corona, ada omnibus law, tapi insya Allah 2021 kita naik bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah semuanya. Assalamualaikum.